Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi identitas diri. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tupuri handayani. Tripusat pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri, untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu, saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri, dan ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar.
Murid-murid kita kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dengan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama. Mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Lantas, Ibu dan Bapak Guru, apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita. Namun, mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Mari kita refleksikan bersama apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Ibu dan Bapak Guru, terima kasih sudah memilih untuk hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 11 Pontianak Timur, yaitu Ibu Susi Jana SPD, serta Bapak Ibu Guru SDN 11 Pontianak Timur beserta staf ya. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang disediakan ya. Di sini saya pribadi sendiri akan mendefinisikan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif ya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan baca basmalah, mari kita mengawali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya ke materinya. Ya, di sini ada 4 ya, ada 4 modul tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu teori motivasi. Yang keempat yaitu posisi kontrol restitusi. Yang kelima yaitu keyakinan kelas. Yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Ini merupakan tahapan-tahapan yang kami harus selesaikan ya. Di modul 1.4 ada 6 materi ya. Ini dalam waktu sekitar 2 mingguan ya dari materi ini. Ya, lanjut. Ya. Di sini ada filosofi pendidikan yang Ki Hajar Dewantara ya. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu tabula rasa atau kertas putih ya, bukan tabula rasa ya. Anak itu seperti ada goresan-goresan yang masih sama ya. Tugas guru adalah menebalkan goresan-goresan tersebut ya. Yang kedua yaitu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, yaitu unik. Pembelajaran menguatkan budi pekerti. Yang selanjutnya itu tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itu tugas guru ya, menuntun ya.
setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda, ya. Tugas guru itu menggalinya bagaimana bakat itu muncul, ya, dan kita mengarahkannya bakat tersebut ke arah yang lebih positif lagi, ya, karena bakat setiap anak itu berbeda-beda. Guru ibarat petani, ya. Anak ibarat benih jagung atau padi. Kemudian guru itu menuntut bagaimana bibit itu tumbuh dengan baik, bagaimana anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, ya. Yang kita ketahui yang mana anak itu memiliki dua kodrat, yaitu dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu memang sudah terlahir dari sejak lahir, ya. Itu namanya kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itulah tugas guru, ya. Sesuai dengan zamannya, kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kita harus bergerak dari zona nyaman, ya. Biasanya kebiasaan-kebiasaan yang nyaman karena perkembangan zaman, guru-guru juga harus bergerak mengikuti zamannya. Yang selanjutnya yaitu seperti guru memiliki karakter seperti semboyan pendidikan, yaitu ingarso sungtulodo, yaitu di depan kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Ing madyo mangunkarso, artinya di tengah-tengah itu kita membangkitkan semangat anak-anak. Dan tutburi handayani, ya, dari belakang kita memberikan dorongan agar anak lebih baik lagi, seperti itu. Sekarang kita masuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Paradigma baru, ya. Sekarang kita masuk materi paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan diri dimulai dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paradigma itu merupakan suatu keyakinan atau suatu tekad seseorang, ya, yang menjadi dasar untuk mengubah atau melakukan sesuatu, yaitu merupakan paradigma. Ya, sekarang perubahan paradigma. Saya minta coba Bapak Ibu berhadapan, ibu-ibunya berhadapan, saling berhadapan. Coba yang sebelah kanan cari berpasangan, Bu Nani, boleh? Ya. Ini tentang perubahan paradigma, ya. Sekarang coba yang sebelah kanan saya ini menggenggam tangannya di kepal seperti ini. Sebelah kanan saya. Sebelah kanan, ya. Yang sebelah kiri coba dihadapkan dengan teman seperti ini. Ya, seperti saya, iya. Nah, Ibu tidak perlu menghafalkan tangannya, ya. Ya, sebelah kanan saya berarti kan di jalur Bu Nova, Bu siapa? Bu Devi, Bu Ana, Bu Tanti, ya. Silakan menghadap temannya, dikepalkan seperti ini. Yang mengepalkan ini anggap di kepalan ini barang yang berharga, ya, barang yang sangat berharga, yang tidak ingin dikasihkan siapapun, apapun alasannya, ya. Sedangkan yang B atau kan temannya itu, silahkan bagaimana merayu atau membujuknya biar kepalan itu terbuka, ya. Mau dipaksakan, mau dikritikkan, mau marahkah, dicoba, ya. 30 detik coba bagaimana berusaha membuka genggaman tangannya. Nah, sekarang saya minta tolong dengan Ibu, mohon maaf Bu, ya, izin Bu, ya. Bagaimana Ibu bisa membujuk biar tangan saya terbuka? Silakan Ibu. Apakah mau dirayu, mau dikritik, atau mau dimarah, dibentak, silahkan. Mau dikasih duit? Enggak mau. Mau banyak duitnya Bu, ya? Mau. Kalau Ibu mau ngasih berapa Bu?
Banyak ya. Oke. Benar ya, Ibu Yanti ya. Yakin ya? Iya. Iya, iya. Sekarang sudah dibuka semuanya, teman-temannya? Iya. Apa yang ibu-ibu rasakan ketika membuka tangannya? Apakah karena dipaksa atau dirayu atau dibujuk? Bagaimana ibu-ibu? Karena kemauannya. Iya, iya. Yang membuka itu yang mengontrol membuka itu siapa? Apakah diri sendiri atau temannya? Diri sendiri. Iya, bagus ya. Jadi kita sebagai guru itu mengontrol apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan itu agar tetap menjadi milik kita. Ya, jadi istilahnya posisi diri sendiri itu merupakan posisi kontrol diri sendiri. Ya, itu maksudnya. Kita lanjut lagi ya. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory ya, meluruskan beberapa miskonsepsi ya tentang makna kontrol ya, termasuk kita guru kita berusaha mengontrol diri ya. Ada miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, dari ilusi tersebut ini merupakan kontrol bahwa posisi kontrol ini seperti ini. Ya, tetapi itu dibantah oleh Dr. William Glasser. Ya. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa di benak Bapak Ibu kira-kira kalau mendengar kata disiplin? Apa? Mengikuti aturan. Yang lain? Kalau mendengar kata disiplin itu apa terbayang di pikiran Bapak Ibu? Apa? Tepat waktu. Iya, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu merupakan atau dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Yang mana selama ini kebanyakan ya disiplin itu didefinisikan dengan ketidaknyamanan, ya, karena takut hukuman atau sebagainya seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, ya, sehingga anak-anak dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Ya, nilai kebajikan universal yang sudah kita ketahui yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang kita kaitkan biasanya dengan visi misi sekolah kita. Ya, ini sangat berkaitan sekali. Next. Iya. Ada kebutuhan 5 dasar manusia, termasuk kita guru pasti memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Contohnya seperti apa kalau bertahan hidup? Apa yang kita perlukan bertahan hidup? Makan, minum, rumah, yaitu kan merupakan kebutuhan hidup, ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kasih sayang dan rasa diterima? Misalkan kita sesama teman ini, ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu kalau kita merasa diterima di halayak ramai? Ya, kita tentunya pasti ingin dihargai, ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Ya, kita pasti
ada waktunya ingin bebas, terserah mau bebas ngapa. Soalnya bebas mau main, bebas mau jalan-jalan, bebas mau nyantai, kan seperti itu. Itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yaitu kesenangan, ya, dan penguasaan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, ini merupakan tahap uraian dari 5 kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu berarti kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kesehatan, itu pasti ya kita perlukan. Yang kedua yaitu rumah, ya. Yang ketiga itu makanan, dan masih banyak lagi yang lainnya, agak kelapus ya. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Next. Yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Ya. Motivasi, ya. Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Misalkan motivasi perilaku, menghindar ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Biasanya murid melakukan disiplin itu karena biasanya paksaan, ya, atau ingin takut dihukum, ya. Tindakan ini merupakan motivasi dari ekstrinsik, ya. Ekstrinsik itu berarti dari luar, ya, karena dia melakukan disiplin itu karena paksaan, karena mungkin takut dihukum atau takut dimarah, ya, atau takut dikucilkan, seperti itu. Itu merupakan motivasi ekstrinsik yang dilakukan karena terpaksa, ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Murid melakukan disiplin itu misalkan karena ingin diupah, ya, itu merupakan salah satu motivasi ekstrinsik, atau ingin disanjung atau ingin dipuji, ya. Itu merupakan motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, berarti dia menumbuhkan motivasi tersebut dari dalam dirinya, bukan dari luar, ya, bukan dari karena dorongan luar, yaitu karena dia dari motivasinya dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Iya. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, mengapa disebut dengan identitas gagal? Kira-kira apa, Pak Ibu? Iya, karena ada hukuman. Selain itu, ada lagi? Dikatakan identitas gagal karena dalam jangka panjangnya itu dia ketergantungan, ya, biasanya ketergantungan, ya, karena mungkin karena di awalnya itu dia merasa senang, dihargai, dipuji, diberikan hadiah, diberikan reward, seperti itu, ya. Mengapa dikatakan gagal? Ya, ini misalkan kita memberikan siswa hukuman, ya. Hukuman itu tidak ada yang katanya kata-kata yang nyaman istilahnya, ya. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, ya, memaksa atau menyembunyikan kesalahan, berarti melatih anak-anak tidak jujur, ya, karena dia takut dihukum. Misalkan kasus-kasus di kelas kita, misalkan anak melakukan kesalahan, karena sering dihukum, akhirnya anak itu belajar tidak jujur, ya, menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya, seperti itu. Yang kedua, ya, penghargaan. Mengapa penghargaan itu disebut juga dengan identitas gagal? Ya, selama ini kita ketahui, ya, kita memberikan penghargaan itu rupanya
termasuk disiplin dengan identitas gagal. Mengapa disebut identitas gagal? Ya. Penghargaan dalam jangka pendek dan jangka panjang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam jangka panjangnya ini anak-anak akan ketergantungan, ya, karena merasa misalkan diberi hadiah, sekali tidak diberi hadiah dia akan kembali lagi ke semula, seperti itu. Dia tidak akan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena ingin dihargai terus atau diberikan hadiah, seperti itu. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, ya. Yang ketiga yaitu penghargaan mengrusak hubungan. Misalnya seperti ini, kalau di kelas biasanya diberi juara 1, juara 2, juara 3. Mengapa bisa merusak hubungan? Ya, bisa saja yang juara 2 ini dia akan tidak suka dengan juara 1, ya, karena dia merasa tersaingi, ya. Dia juara 1, tidak mau aku berteman dengan dia, ya, seperti itu. Ini merupakan penghargaan yang dapat merusakkan hubungan, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan dan seterusnya, yaitu penghargaan menghukum, memberi ranking juga sama, ya. Biasanya ada orang tua yang tidak terima kalau anaknya misalkan juara 2 atau juara 3, seolah-olah anak itu selalu disalahkan biasanya, ya, berlaku biasanya pada orang tua. Misalkan anaknya juara 2, ya, di rumahnya pasti diomelin biasanya. Apa sih kamu juara 2? Padahal kamu coba rajin-rajin kamu belajar. Ujung-ujungnya yang jatah untuk bermain pun juga di stop oleh orang tuanya, seperti itu, ya. Jadi anak-anak mau bermain pun jadi dibatasi, yaitu merupakan penghargaan yang istilahnya menghukum, seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, ini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi yaitu menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi, ya. Dia termasuk identitas sukses, tetapi konsekuensi itu lebih mengarah ke jangka pendeknya. Jangka panjangnya itu bisa saja dia akan beralih ke kesalahan yang pertama tadi, seperti itu. Sedangkan restitusi, ya, ini yang kita inginkan, ya. Restitusi itu murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dia melakukan kesalahan, dia berusaha mencari solusi bagaimana dia memperbaikinya, seperti itu, ya. Yang kedua itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Dia melakukan kesalahan, dia juga berusaha mencari solusinya, dan selanjutnya setelah dia sukses melakukan itu, dia akan berusaha menghargai orang lain. Ya, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama karena dia sudah tahu apa konsekuensinya, seperti itu. Lanjut. Iya, ini merupakan sebuah pendekatan restitusi yang nantinya bisa dipraktikkan di kelas masing-masing, ya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, ya. Makanya kalau jika diberikan hukuman kepada anak, dia akan menembus kesalahan saja, tetapi dia tidak belajar bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan, ya. Yang selanjutnya yaitu tawaran bukan paksaan, ya. Bagaimana kita nanti melaksanakan restitusi tersebut kepada anak? Kita akan memberikan tawaran untuk memperbaiki dirinya, bukan paksaan, ya. Misalkan kita bagaimana tidak kasus misalkan anak datang terlambat, ya, kita buat tawaran-tawaran solusinya seperti apa, kemudian anak memilih, ya, tidak memaksakan kepada anak, oh kamu harus begini, ya, datang jam segini, ibu tidak mau tahu harus datangnya seperti jam sekian, seperti itu merupakan paksaan, ya.
Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus kepada solusinya. Ini merupakan ciri-ciri restitusi. Iya, ini perbedaannya ya. Contoh kasus murid datang terlambat ke sekolah, ya. Ini merupakan hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini perbedaannya, ya. Jika hukuman, guru itu menghukum murid terlambat dengan hukuman, dengan posisi guru itu marah dan menjadi takut. Ini hukuman. Kalau konsekuensinya, ya, guru memberikan kepada murid yang terlambat untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif masih, ya. Tetapi ini jangka pendeknya, ya. Kalau konsekuensi, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid yang terlambat untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti akan ditanya lagi, kita kembalikan lagi kesepakatan kelas yang sudah dibuat, ya, keyakinan kelas, ya. Makanya kalau bisa di kelas itu nanti membuat suatu keyakinan kelas yang disepakati dengan anak-anak agar apa yang diyakininya itu diingat, ya, seperti itu. Next. Iya, ini sekarang posisi kontrol restitusi. Iya. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira nih, Bapak Ibu, hingga saat ini, kira-kira posisi kontrol mana yang sering kita lakukan kepada murid? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah? Ya, ini bisa saja kita lakukan 2 atau 3 biasanya. Kira-kira yang mana sering Bapak Ibu lakukan? Teman dengan pemantau. Ya, kalau Bu Anak? Teman pemantau. Kalau Bu Iva? Kira-kira yang mana? Ya, kalau pribadi saya sendiri, ya, sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol restitusi ini, yang saya sering lakukan adalah penghukum, ya, penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu biasa yang sering pribadi saya lakukan. Ya, tidak tahu kalau Bapak Ibu, ya, seperti itu. Penghukum biasanya kita berusaha mencari kesalahan-kesalahan, bukan berusaha mencari, tetapi menjudge anak itu bahwa dia salah, ya. Tetapi kita tidak mau tahu apapun alasannya. Biasanya seperti itu. Oke, coba silahkan disimak video ini. Kira-kira kontrol restitusi apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, ini merupakan video yang pertama. Nanti coba Bapak Ibu bandingkan dengan video yang kedua. Ada 2 video. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya, sekolah
masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau kita alarm gitu. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya. Kira-kira dari dua video itu, kalau video pertama itu contoh kontrol restitusi apa? Penghukum. Ada yang lain? Yang pertama, video yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Iya. Yang video yang kedua kira-kira itu termasuk kontrol restitusi apa? Manajer. Iya. Teman bisa? Beda. Iya. Oke. Dari yang video yang pertama ini merupakan contoh kontrol restitusi penghukum. Ya, tahapan-tahapannya yang termasuk kontrol restitusi dia sebagai penghukum, ya, karena dia tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk istilahnya menyampaikan apa alasan dia terlambat, ya, dia selalu menjudge bahwa itu tetap anak itu tetap salah, ya, tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan alasan apapun, ya, kepada anak tersebut. Yang video kedua ini merupakan salah satu contoh kontrol restitusi sebagai manajer, ya. Bagaimana dia menyampaikan, mengembalikan kepada anak itu dengan menanyakan kembali keyakinan kelasnya, ya, yang sudah disepakati di kelas, ya, seperti itu. Ya, ini perbandingannya, ya. Cara menanyakan atau penerapan 5 posisi kontrol. Ini sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, ini kan bisa dibaca di depan, ya. Merupakan contoh penerapan 5 posisi kontrol pada anak. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya, atau menyeluruh, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, ya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun dari intrinsik, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ada di kelas, seperti itu. Ini merupakan keyakinan kelas. Benar-benar diyakini di kelas nanti boleh disepakati dengan murid-muridnya membuat keyakinan kelas, ya. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Ya, ini cara untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci, keyakinan kelas juga itu mudah diingat oleh murid-murid, ya. Keyakinan kelas itu juga bentuknya positif, ya.
Iya. Ini merupakan tahapan perwujudan budaya positif ya. Dari peraturan kelas nanti dibuat menjadi keyakinan kelas ya. Kemudian lingkungan positif, setelah itu kemudian budaya positif, yang mana ini pasti akan mengarahkan kepada visi misi sekolah kita ya. Tentunya yang berdasarkan profil belajar Pancasila seperti itu. Ya, ini merupakan kesepakatan kelas 6A yang sudah dibuat bersama murid-murid ya. Ada 10 peraturan kelasnya, ada nilai-nilai kebajikannya dari setiap aturan tersebut ya. Kemudian kami mengerucutkan kembali bersama-sama murid menjadi keyakinan kelas, yaitu yang pertama yaitu datang tepat waktu, yang kedua yaitu melaksanakan piket kelas, yang ketiga yaitu menghargai orang lain, yang keempat yaitu peduli terhadap lingkungan, yang kelima yaitu melaksanakan kesepakatan kelas. Ya, ini jadi sudah menjadikan keyakinan kelas di kelas 6A terutama ya, bersama-sama murid kemarin sudah kami bahas di kelas. Iya, ini merupakan dokumentasi pembentukan keyakinan kelas 6A. Yang pertama yaitu meminta izin dulu kepada kepala sekolah kemarin sama Ibu Susi. Ya, kemudian mensosialisasikan pembentukan keyakinan kelas kepada murid bahwa pentingnya keyakinan kelas harus dibuat. Ya, karena apa? Karena setiap anak melakukan pelanggaran kita lanjut kembali. Setiap anak melakukan kesalahan ya, kita kembalikan lagi tentang keyakinan kelas kita ya. Bagaimana dia berusaha mencari solusinya. Bagaimana dia mencari solusi pemecahan masalah tersebut dengan mengingat keyakinan kelas seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu curah pendapat ya dari semua siswa, mencurahkan apa yang ingin menjadikan keyakinan kelas mereka masing-masing ya. Kemudian kita simpulkan kembali yang mana yang harus dijadikan keyakinan kelas bersama ya. Sudah disepakati, kemudian ini merupakan membuat keyakinan kelasnya, kemudian ditandatangani oleh siswa-siswa ya, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu tentang ya, kita lanjut kembali ya. Maaf, belakangnya kendor. Kita lanjut lagi ya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu tahapannya itu ada validasi tindakan yang salah, yang kedua yaitu menstabilkan identitas, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, ini tahapan-tahapannya. Ya, kalau validasi tindakan yang salah itu dia menetralkan dulu kondisi keadaan. Ya, kita melakukan menetral kondisi keadaan. Yang kedua itu menstabilkan identitas. Ya, di tahapannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pasti itu. Ya, kita biar anak setiap orang itu memiliki kesalahan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ya, kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas kita kaitkan kembali seperti itu. Ini merupakan tahapan-tahapan penerapan segitiga restitusi. Ya. Lanjut. Ya. Ini sudah saya lakukan ya tentang penerapan segitiga restitusi, yaitu tepat tangkaran saat istirahat setelah pelajaran PJOK
ini benar-benar dilakukan anak-anak kemarin, ya. Kemudian kita lakukan tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, ini merupakan kasus yang pertama, ya, sudah dilakukan dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu tentang pertengkaran saat istirahat setelah pelajaran PJOK. Ya. Next. Ini juga merupakan contoh kasus datang terlambat ke sekolah. Ini testimoni murid, ya, yang setelah dilakukan kegiatan segitiga restitusi, tanggapan dari siswa kita. Ya. Ini sedikit refleksi bagi saya sendiri. Ya. Dari kegiatan budaya positif yang sudah saya lakukan, ya, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan, ya, adalah proses pembelajaran yang perlu saya perbaiki. Ya. Saya juga menyadari bahwa setiap ketuntasan pembelajaran itu harus dicapai, tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan murid kita, ya. Tidak juga bisa kita memaksakan dan kita juga tidak bisa mengejar angka-angka, tetapi juga kita harus memperhatikan kebutuhan siswa kita, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada ingin ditanya, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, mungkin ada tambahan. Oke, cukup ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi kembali, ya, untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Atas segala kekurangan apapun yang saya sampaikan, baik perkataan ataupun pemaparan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, guru penggerak, kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih
kita. Salam, silakan masuk. Silakan. Kabarnya nih, Pak Refli sama Bang Lutfi? Baik ya, alhamdulillah ya. Begini, Bapak ada sedikit keperluan dengan kalian berdua nih. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak apa maksud Bapak memanggil kalian berdua? Nggak tahu ya. Jadi Bapak cerita sedikit ya. Tadi ada temannya setelah istirahat itu melapor ke Bapak ya, bahwa setelah jam istirahat, jam pelajaran olahraga, kalian ribut di lapangan ya, dan sampai berkelahi. Yang tentu saja ada temannya yang melerai kalian dari berkelahi tersebut. Bapak mau nanya nih, kira-kira betulkah kejadian tersebut terjadi? Betul ya. Kok bisa? Jadi siapa yang melakukan kesalahan dan siapa yang menjadi korbannya? Saya Pak, yang menjadi korban dan saja. Oh gitu ya. Jadi Bang Rizky yang menjadi korban dan yang Bang Lutfi yang menjatuhkan Bang Rizky ya. Sekarang Bapak mau nanya nih ke Bang Lutfi, kira-kira kejadiannya seperti apa? Jadi tadi Rizky sedang lari menemukan tangan dan menghadang kami. Saya menghadang tapi tidak sengaja mengenai Rizky. Oh seperti itu ya. Jadi tidak sengaja mengenai kaki Bang Rizky ya. Kira-kira betul seperti itu Bang Rizky? Betul ya. Kejadian seperti itu memang sering terjadi ya dalam permainan ya, gala ada ataupun permainan lainnya ya. Karena mungkin terlalu semangat atau ingin memenangkan perlombaan atau pertandingan tersebut ya. Tidak apa-apa ya melakukan kesalahan tersebut ya, seperti kalian paham bahwa ada kesalahan yang telah diperbuat dan ada yang ingin memperbaikinya ya. Jadi betul ya kejadian keributan tadi. Ada yang luka Bang Rizky? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Jadi karena terjatuh ya, terjadilah keributan antara kalian berdua ya. Kenapa bisa jadi ribut Bang Rizky? Saya berusaha menolak pertahanan dari Lutfi. Lalu Lutfi berada mengenai kaki saya dan Ya. saya terjatuh. Dari situ saya rasa emosi. Oh begitu ya. Ternyata karena emosi ya. Tidak apa-apa ya. Sekarang Bapak nanya kalian, dari keributan tersebut, kira-kira ya, ada tidak keyakinan yang kalian langgar? Ada ya. Ya, ya. Berarti ya, jadi benar ya. Ada beberapa nilai yang Bang Lutfi dan Bang Rizky langgar, yaitu nilai toleransi, nilai menghargai, dan nilai kebersamaan ya. Kira-kira Bang Rizky ya ingin penyelesaiannya seperti apa nih? Saya memaafkan saja Pak. Memaafkan ya. Baik, jadi saling memaafkan ya. Tidak ada ganti rugi apapun selain itu Bang Rizky? Tidak ada Pak. Iya, ya tidak ada. Bagaimana Bang Lutfi? Ya. Bang Rizky hanya meminta penyelesaian masalah ini dengan cara memaafkan saja. Bagaimana Bang Lutfi? Terima Pak. Terima ya. Iya, baik. Sekarang silakan kalian berjabat tangan, saling memaafkan. Ya. Senyum dong sampai berdua tuh. Ya. Oke. Karena apa yang sudah kalian lakukan, ya Bapak bangga dengan sikap kalian. Ya. Kalian tunjukkan, jadi tidak apa-apa kalau dari permasalahan atau keributan saat bermain ya. Tetapi ya masalah tersebut dapat diselesaikan. Ya, tidak boleh ada dendam di antara kalian. Ya. Kembali berteman selanjutnya ya. Oke, Bapak pegang ucapan kalian berdua ya. Bapak harapkan kalian tidak ada bertengkar lagi dan tidak ada menyimpan dendam ya. Ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan kalian bermain kembali di halaman kembali. Baik ya. Kamu tahu tidak kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Tidak tahu. Tadi pagi kamu jam berapa nafas? 7 lewat. Kamu tahu tidak jam masuk sekolah kita jam berapa? Jam 7 kan? Tahu kan? Ya. Kalau kamu tahu masuk jam 7, terus kamu datang jam 7 lewat, itu tepat waktu atau tidak? Jangan terlambat.
Kalau seperti itu salah atau benar? Salah. Ya. Setiap orang itu pasti pernah bikin kesalahan ya. Itu manusiawi ya. Bapak sendiri juga pernah bikin kesalahan ya, Novel ya. Sama seperti kamu ya, datang ke sekolah terlambat ya. Jadi di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, Bapak ingin mencari solusi agar hal tersebut jangan sampai terulang ya. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya kan? Seperti itu ya. Kalau boleh tahu, kenapa kamu sampai kesiangan gitu? Itu ya. Menurut kamu, datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Pernah kita sepakati sebelumnya di awal semester kemarin. Kamu masih ingat kan apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Bagus ya, berarti kamu masih ingat ya. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Bagus ya. Kira-kira kamu bisa memulai hal-hal yang barusan kamu ucapkan itu kapan? Kapan kira-kira bisa kamu lakukan perubahan tersebut biar bisa datang lebih awal? Besok ya. Baik ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya. Kamu sudah berusaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik ya. Bapak berharap kamu bisa melaksanakannya dengan baik dan kedepannya kamu lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi ya. Amin ya. Mudah-mudahan bisa berubah ya, Novel ya. Ya, baiklah. Sekarang selamat kamu istirahat, bergabung dengan temannya, bersama teman-temannya. Harapkan besok dan kedepannya kamu tidak terlambat lagi dalam sekolah ya, Novel ya. Ya. Sampaikan saya merasa lebih tenang dan senang karena saya sudah diberikan kenyataan dan kedepannya saya dapat mengenai teman. Terima kasih Pak Dewi. Setelah apa yang disampaikan Pak Dewi, saya akan lebih baik lagi agar tidak terlambat lagi ke sekolah dan saya lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih Pak Dewi. Terima kasih Pak Dewi. Kamilah guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susijana SPD, jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Pontianak Timur. Saya akan menanggapi tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Dwi Pratomo SPD. Tentang budaya positif ini sangat bermanfaat dan bisa dicontoh serta dilaksanakan oleh kelas yang lainnya. Harapan kedepannya, semoga budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah, di lingkungan sekolah, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tanggapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mariana, guru SD Negeri 11 Pontianak Timur. Dengan dilaksanakan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Pak Dwi Pratomo, semakin menambah pengetahuan saya tentang keyakinan kelas, posisi kontrol sebagai guru, dan bagaimana cara melakukan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi murid. Semoga kedepannya Pak Dwi dan guru-guru lain dapat berkolaborasi untuk melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya tanggapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Indrayanti SPD. Saya adalah salah satu seorang guru di SD Negeri 11 Pontianak Timur
yang saya mengajar di kelas 4B. Dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Dwi terkait diseminasi budaya positif, saya dapat mengetahui posisi kontrol sebagai seorang guru dan saya dapat paham tentang tahapan segitiga restitusi. Harapan kedepannya, semoga saya dan teman-teman dapat melaksanakan tahapan-tahapan budaya positif yang dapat berdampak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.